Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga sehat selalu ya. Anak-anak, di video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang soal cerita KPK dan FPB ya. Jadi ini masih berkaitan dengan materi sebelumnya, yaitu KPK dan FPB. Tetapi di materi ini kita akan fokus ke soal ceritanya. Bagaimana sih cara menyelesaikan soal cerita yang ada hubungannya dengan KPK dan FPB? Langsung saja ya, simak penjelasannya. Sebelumnya kita harus tahu perbedaan antara KPK dan FPB dalam soal cerita. Kalau dalam soal matematika biasa itu kan kita sudah tahu, carilah KPK dari 8 dan 12 misalnya seperti itu. Jelas kalian harus mencari KPK. Tetapi di dalam soal cerita itu biasanya tidak diberitahu secara langsung apakah soal itu harus diselesaikan dengan menggunakan FPB atau KPK. Nah, kalian harus tahu dulu, dibaca dulu soalnya, kemudian perhatikan apa yang ditanyakan. Nah, untuk KPK itu biasanya pertanyaannya itu adalah menanyakan tentang waktu ya. Jadi kalian harus memperhatikan dulu apa yang ditanyakan dalam soal itu. Kalau yang ditanyakan adalah waktu, itu berarti kalian nanti mengerjakannya itu menggunakan KPK. Nah, waktu itu bisa detik, menit, jam, atau tanggal ya, atau hari gitu. Itu menggunakan KPK. Nah, untuk KPK sendiri itu terdapat kata kunci, yaitu setiap titik-titik sekali, misalnya setiap berapa hari sekali, itu ya kata kunci yang ada di soalnya. Jadi kalian harus perhatikan di soal itu ada kata-kata apa saja gitu ya. Kemudian ada bersamaan. Misalnya pada menit keberapa lampu menyala bersamaan atau bersama-sama. Nah, ini bersama lagi. Kemudian bersama-sama. Nah, sedangkan untuk FPB dalam soal cerita biasanya itu yang ditanyakan adalah tentang jumlah. Jumlah itu bisa jumlah buah, jumlah barang, jumlah benda, jumlah orang, jumlah anggota, jumlah kue dan lain-lain gitu. Yang intinya itu dia menanyakan jumlah. Bedakan antara waktu dengan jumlah, kalian harus bisa membedakan mana yang menanyakan waktu, mana yang menanyakan jumlah, sehingga kalian bisa menentukan soal itu apakah dikerjakan menggunakan KPK atau FPB. Nah, kata kunci untuk FPB yaitu sebanyak-banyaknya, paling banyak, jumlah yang sama, jenis yang sama, atau sama rata. Jadi nanti kalian lihat di soalnya kata kuncinya ada nggak kata kuncinya paling banyak. Oh, kalau di soal terdapat kata-kata paling banyak, itu berarti yang ditanyakan adalah FPB. Nah, kita langsung saja ke latihan soal. Soal yang pertama. Soal yang pertama ya. Pak Budi adalah seorang yang dermawan. Ia akan membagikan buah-buahan hasil kebunnya kepada tetangganya. Pak Budi akan membagikan 90 buah apel dan 72 buah jeruk. Kedua buah tersebut akan dimasukkan ke dalam kantung plastik dengan jumlah yang sama. Berapa paling banyak kantung plastik yang dibutuhkan Pak Budi? Nah, ingat, yang ditanyakan adalah paling banyak ya, atau jumlah yang sama. Ini kata kuncinya ada jumlah yang sama. Kemudian yang ditanyakan adalah paling banyak.
berapa banyak itu, atau paling banyak berapa. Nah, itu berarti yang ditanyakan adalah jumlah. Maka jelas soal ini adalah menggunakan FPB. Nah, kita kerjakan bersama-sama ya. Masih ingat nggak cara mengerjakan soal FPB? Nah, dengan faktorisasi prima ini sudah dituliskan di sini. Faktorisasi dari 90 adalah 2 kali 3 kali 3 kali 5 atau 2 kali 3 pangkat 2 kali 5. Faktorisasi prima dari 72 adalah 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 2. Nah, untuk mencari FPB berarti kita cari yang faktor prima yang sama dengan pangkat yang terkecil ya. Jadi yang sama saja dan pangkatnya yang paling kecil. Jadi di sini adalah ada 2 kali 3 pangkat 2. Jadi ada 18. Jadi kantung paling banyak yang dibutuhkan Pak Budi adalah 18 buah, 18 kantung. Sampai sini paham? Nah, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini ada latihan soal lagi. Toko buah Pak Untung dikunjungi pemasok buah pisang setiap 8 hari sekali, pemasok buah apel 15 hari sekali, dan pemasok buah anggur setiap 30 hari sekali. Jika tanggal 10 Juni 2020 ketiga pemasok datang bersama, maka tanggal berapa mereka akan datang bersama lagi? Jelas yang ditanyakan adalah waktu. Di situ udah ada tanggal, kemudian berapa, atau setiap titik-titik sekali gitu ya tadi ya kata kuncinya. Nah, itu berarti soal ini berarti harus dikerjakan dengan menggunakan KPK. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Sama dengan mencari KPK pada materi sebelumnya, yaitu dengan faktorisasi prima. Boleh. Nah, masalahnya di sini adalah tanggal. Tanggal itu kan setiap bulannya jumlah hari dalam jumlah tanggal dalam setiap bulan itu berbeda-beda. Ada yang 30, ada yang 31, ada yang 28. Nah, jadi kalian harus tahu jumlah hari setiap bulannya. Ini misalnya ini sudah ketemu ya. KPK dari 8, 15, dan 30 adalah 120. Maka pemasok akan datang bersama-sama lagi setelah 120 hari dari tanggal 10 Juni. Nah, kita hitung bulan Juni itu ada 30 hari. Jadi sampai tanggal 30. Maka ini dari 30 ini sudah ada 10. Ya kan, dimulai tanggal 10 berarti tinggal 20 hari lagi, kita tambahkan 20 hari sampai 30 Juni. Nah, 30 Juni ke bulan berikutnya atau Juli itu berarti tambah 31 hari. 31 Juli ke bulan berikutnya ke Agustus 31 hari. Jadi kita tentukan 120 hari itu dibagi menjadi beberapa bulan dengan jumlah hari yang berbeda ya. Jadi kalian harus ingat, misalnya 120 hari itu hitungan kasarnya itu adalah 3 bulan atau 4 bulan ya. Hitungan kasarnya adalah 4 bulan. Maka Juni, Juli, Agustus, September. Maka pasti di antara September atau Oktober. Nah, jadi kalian bisa langsung menghitung berapa harinya di bulan Juli, Agustus, September sampai ketemu jumlah harinya itu 120 hari. Nah, di sini sudah dihitung. Ketemu lagi itu berarti di tanggal 8 Oktober 2020 ya. Karena ini hitungannya ini 20 hari tambah 31 hari tambah 31 hari tambah 30 hari. Nah, tambah 8 hari. Nah, jumlahnya itu adalah 120 hari. Nah, kita tidak, kalau untuk hari kita tidak bisa langsung menjumlahkan total ya. Jadi kita harus lihat dulu sampai tanggal berapa bulan itu selesai. Gitu. Kalau misalnya masih ada sisa hari berarti dilanjutkan ke bulan berikutnya. Ya, paham anak-anak ya? Nah, soal selanjutnya adalah
Ini, Ibu Sinar membuat 52 kue donat dan 72 kue bolu. Kue-kue itu akan dikemas ke dalam toples. Setiap kue mengisi toples sama banyak. Berapa paling banyak toples yang dibutuhkan? Nah, ini apa coba? Bagaimana cara menyelesaikannya? Apakah menggunakan KPK atau menggunakan FPB? Nah, soal ini menggunakan FPB. Kenapa? Karena ada kata kuncinya yaitu paling banyak, gitu ya. Jumlah yang ditanyakan adalah jumlah. Nah, gampang saja caranya. Ini faktorisasi primanya. Ini adalah, nah, jadi kita cari faktorisasi prima, terus kita tentukan FPB-nya, sehingga didapatkan toples paling banyak yang dibutuhkan oleh Ibu Sinar adalah 4 buah. Nah, sekarang seandainya ada pertanyaan seperti ini, berapa banyak kue donat dan kue bolu yang bisa dimasukkan ke dalam tiap toples? Nah, itu nanti tinggal kalian, karena sudah ketemu toplesnya ada 4, maka kalian bisa bagi masing-masing kuenya menjadi 4 ya, berarti 52 dibagi 4 itu adalah 13, 72 dibagi 4 18. Nah, jadi masing-masing kue yang bisa dimasukkan ke dalam toples adalah untuk kue donat itu 13 dan untuk kue bolu itu adalah 18. Nah, anak-anak, sampai di sini dulu penjelasan singkat tentang bagaimana cara menentukan KPK dan FPB dalam soal cerita. Jadi diingat-ingat, kalian harus bisa menentukan kata kuncinya, menentukan apa pertanyaannya. Kalau waktu berarti KPK, kalau jumlah berarti FPB. Gampangnya seperti itu ya. Sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Semoga dapat bermanfaat dan kalian dapat mengerti dan memahami apa yang Ibu sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.